Nofila Harifiani. Saya dari kelas 10-3. Di sini saya akan membahas materi tentang bakteri. Nah, kalian tahu nggak sih bakteri itu apa? Bakteri itu adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain bersama dengan domain archaea. Bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul dan saat ini menghuni sebagian besar habitat di bumi. Ciri-ciri bakteri itu ada 8. Yang pertama adalah berukuran kecil, berdiameter 0,5 sampai 1 mikron, panjangnya 1 sampai 20 mikron, mempunyai dinding sel, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, uniseluler atau bersel satu, prokariotik atau tidak memiliki membran inti, kosmopolit atau habitat yang meliputi daerah yang luas, hidup secara kualiter atau berkoloni. Beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Nah, bentuk bakteri itu ada 3. Yang pertama adalah bacillus atau dalak. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada coccus atau bola. Contohnya itu seperti ini. Yang ketiga ada spirillum atau spiral. Contohnya itu seperti ini. Nah, dari ketiga jenis itu adalah bentuk-bentuk bakteri. Nah, bakteri memiliki banyak peran yang menguntungkan di antaranya dalam tubuh manusia, dalam bidang pertanian, dalam bidang industri, dalam pembuatan makanan, dan dalam ekosistem perairan laut. Bakteri juga dapat berkembang biak dengan 2 cara, yaitu dengan cara aseksual dan seksual. Aseksual adalah bakteri berkembang biak dengan pembelahan binar, yaitu pembelahan diri menjadi 2 sel anak yang identik. Pembelahan binar merupakan pembelahan anekdosis yang artinya berlangsung spontan atau secara langsung. Seksual adalah bakteri berkembang biak secara seksual melalui proses pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya yang disebut rekombinasi genetik. Beberapa cara reproduksi seksual bakteri adalah konjugasi, transformasi, dan transduksi. Konjugasi adalah pemindahan DNA secara langsung antara 2 bakteri melalui jembatan sitoplasma. Bakteri jantan memiliki virus yang digunakan untuk menempel pada bakteri betina. Transformasi adalah pemindahan sedikit DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui proses fisiologi yang kompleks. Transduksi, pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui perantara bakteriofag. Bakteriofag adalah virus bakteri yang membawa plasmid atau fragmen dari suatu bakteri ke bakteri lain saat menginfeksi bakteri. Nah, sekarang kita bahas tentang struktur bakteri. Struktur yang pertama adalah struktur umum bakteri, yaitu terdiri atas sitoplasma, ribosom, nukleoid atau DNA, membran plasma, dinding sel, dan kapsul. Yang kedua adalah struktur tambahan sel bakteri, yaitu yang terdiri atas kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, flagellarum bakteri, nukleoid atau DNA sirkuler. Struktur luarnya adalah dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Struktur dalamnya sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Struktur bakteri itu ada 11. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan atau gabungan protein dan polisakarida, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bakteri. Dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan sel gram positif dan sel gram negatif adalah sel gram positif, dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal akan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Nah, sel gram negatif, dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tipis akan berwarna merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Struktur yang kedua ada membran plasma, bersifat selektif, permeabel, terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi membran plasma itu apa sih? Fungsinya adalah tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron dan proton, alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Struktur yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lemak. Sitoplasma itu berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Struktur keempat ada ribosom, merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma, mengandung RNA, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Struktur yang kelima ada inti, pusat pengendalian aktivitas sel, mengandung DNA sirkuler atau nukleoid. Nah,
struktur yang keenam ada flagella. Flagella terdiri atas atrik, monotrik, lobotrik, amfitrik, peritrik. Yang ketujuh itu ada pili dan fibrae. Memiliki rambut halus yang menonjol dari dinding sel, lebih pendek dari flagella, kaku, diameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein. Fungsi pili adalah alat perekatan saat bakteri melakukan konjungsi. Nah, yang kedelapan itu ada kapsul. Kapsul berupa lapisan lendir terbentuk padat dan tebal. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Kalian tahu nggak sih fungsi kapsul itu apa? Nah, fungsi kapsul itu adalah alat pertahanan dan perlindungan, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang, sumber makanan bagi bakteri. Yang kesembilan ada struktur klorosom. Struktur yang berada di bawah membran plasma mengandung pigmen klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Yang ke-10 adalah vakuola gas. Hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Vakuola dapat membuat bakteri mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Nah, yang ke-11 atau yang terakhir ada endospora. Endospora mengandung sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Endospora dapat tumbuh menjadi sel bakteri baru jika kondisi lingkungan mendukung.